Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang 46 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan membacakan ayat 46 dan 47. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah melihat film India, film Bollywood ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang seringkali menjadi perhatian saya kalau saya nonton film ini. Film India itu pada saat mereka bahagia, pada saat mereka senang, mereka biasanya bernyanyi. Tetapi pada saat mereka sedang punya masalah, atau ada pergumulan, atau ada tantangan, bahkan di dalam masa-masa kesedihan, mereka itu juga bernyanyi. Yang saya perhatikan dalam segala situasi kondisi, mereka itu selalu diselipkan dengan nyanyian-nyanyian. Nah, ini ada sesuatu yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena dengan demikian artinya belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita biasanya pada saat senang, kita mungkin pujian kita kepada Tuhan bisa berbeda ya. Tuhan Yesus itu baik, segala puji syukur dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan, dan lain sebagainya, bagaimana kita bersikap? Apakah kita masih juga tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita? Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam perikop, di mana nyanyian pujian Maria, Maria ini luar biasa. Di tengah tantangan pergumulan kehidupannya, dengan posisi yang dia alami, dia juga tetap bisa memuji Tuhan dan dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Ya, kita tahu pergumulannya tidak berat untuk menjalani itu semua. Ya, kita percaya Roh Kudus menjaga, memelihara. Tetapi di dalam perjalanannya tentu tidak sedikit tantangan, pergumulan, bahkan mungkin perasaan dari orang-orang di sekitarnya, yang bisa jadi membuat dia mengalami pergumulan yang berat. Tetapi dia tidak menghiraukan hal itu. Dia tetap fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Sehingga bisa termuat kata jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah hidup yang tidak mudah, bisakah kita juga berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku? Saya yakin dan percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, bisa mengatakan hal demikian. Artinya kita menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Gak mudah loh untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan di masa-masa sekarang ini. Saya menemukan ada beberapa orang harus meninggalkan Tuhan demi hal yang lainnya yang sifatnya hanya sementara. Tapi itu kembali semuanya pada pilihan kehidupan. Kita tidak bisa menghakimi atau kita memaksakan orang lain harus seperti kita. Tapi biarlah melalui renungan firman Tuhan ini kita boleh diingatkan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Jalani, nikmati, dan syukuri
maka kita akan menikmati perjalanan hidup ini dengan sukacita. Kita akan menjalani hidup ini dengan gembira. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Pergumulan boleh datang, masalah boleh silih berganti, tapi ingat saudara, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya di dalam hidup kita. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari renungan hari ini? Yang pertama, apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Pelajaran yang kedua, ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan kehidupan itu, tetaplah memuji Tuhan. Mungkin tidak mudah, tetapi paling tidak ini akan menolong kita untuk kita jauh lebih kuat menghadapi kenyataan di dalam hidup ini. Dan jika ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan, sesuatu yang berat untuk kita jalani, serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah, tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan mari kita jalani hidup ini, kita nikmati, kita syukuri, dan percayalah semuanya itu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini bukan menjauhkan diri, tapi biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memelihara kami. Kami tahu tidak sedikit di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, permasalahan dalam kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau akan tolong, Engkau akan menopang setiap kami sehingga kami bisa melaluinya, bisa melewatinya, dan kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami melewatinya. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang bergumul karena kesehatan, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga diberi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Jika karena pergumulan akan pekerjaan, Tuhan juga tolong, sehingga apa yang kami kerjakan juga Tuhan sertai, sehingga boleh menjadi berkat, dan Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.